Mas Yuda. Sore. Terima kasih sudah berkenan untuk melakukan interview dengan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Sama-sama. Sebelumnya kami dari jurusan Ilmu Keolahragaan, khususnya di angkatan 2021, memiliki penugasan untuk pelengkap ujian, yaitu melakukan interview terkait dengan jurnalistik olahraga. Untuk memulai sesi interview ini, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Mas Yuda ini, mungkin nama, memang asli dari Semarang atau dari luar kota mungkin? Saya Yuda, panggilannya nama lengkap Prayuda Febrianto, asli dari Blora, seperti wartawan Kompas TV. Kalau desnya macam-macam, enggak, plot olahraga aja semua. Oke. Udah berapa lama Mas di Kompas? Kalau di Kompas baru 2017. Tapi sebelumnya juga di media, cuma dicetak koran. Kira-kira memang dari awal terjun langsung ke jurnalistik sebagai jurnalis atau gimana? Enggak, awalnya setelah lulus sales mobil, nggak nutup target, terus dikasih info temen ada lowongan di anak grupnya Jawa Pos saat itu, di koran Meteor, koran kriminal identiknya dulu. Terus tak coba masuk, bisa. Awalnya juga nggak paham sama sekali dunia jurnalistik, tapi dari situ terus belajar, alhamdulillah bisa. Setelah dari Meteor 2009 atau 10 saya lupa, di kriminal sebentar di wilayah Semarang Selatan sama Semarang Timur 6 bulan kalau nggak 7 bulan, terus disuruh pindah ke Kendal sampai 2014 Mei saya pindah ke Koran Sindu, tapi untuk wilayah Batang Pekalongan. Setelah itu Koran Sindu sekitar mendekati Lebaran 2017 itu pengurangan besar-besaran se-Indonesia. Saya balik ke Semarang, kebetulan kan yang di sini kena pengurangan juga. Balik ke Semarang, daftar ojol. Daftar ojol sama ini Kompas TV. Ya, sempet tak sambil liputan sambil ngojol, tapi terus banyak tugas nggak mampu. Berarti ada efek dari COVID ya Mas untuk pekerjaan jurnalis itu sangat-sangat berdampak. Kalau kemarin ya paling pengetatan dari kantor sendiri sih, lebih diminta untuk lebih berhati-hati. Kalau penugasan tetap, soalnya ya kebetulan yang sering ditugasi kalau liputan COVID kalau nggak ke Karyadi ke Ketileng. Cuma ya jaga diri sendirilah. Pokoknya jangan, awal-awal memang jauhilah yang perintah dari pusat untuk menjauhi tempat-tempat penularan kayak rumah sakit dan lain-lain. Tapi terus merebak akhirnya tetap mau nggak mau kita TV berita harus update terus. Ya teman-teman bagi tugas. Saya kebetulan yang sering ditugasi ke Ketileng. Ketileng kan RSUD. Nah, rujukan itu RSBN. Iya. Rujukan dari berbagai daerah kan kalau di Kota Semarang dan sekitarnya. Ya tetap harus liputan, soalnya kan kita TV berita, jadi harus update terus kan, kondisi pasien, jumlah pasien dan sebagainya ya. Yang penting jaga diri aja, jangan nempel-nempel tembok atau tangga lah itu. Berarti kan dilihat dari kemarin ada pengalaman COVID, itu kan sebenarnya ngerubah semua aspek kehidupan ya Mas, dari mulai ekonomi dan sebagainya. Nah itu kan dari segi jurnalis pun berubah, dari segi media massa itu semakin banyak yang menggunakan digital, semakin digitalisasi. Terus di era digital seperti sekarang ini, berita kan udah kesebar Mas. Gimana sih Mas sebagai jurnalis atau wartawan yang profesional ketika harus meliput berita yang mungkin bisa merusak reputasi pihak tertentu? Harus berimbang titik. Misalnya ada isu, misalnya si A berantem si B sama-sama instansi ya. Jadi kita harus konfirmasi ini juga konfirmasi ini. Jadi beritanya imbang. Jadi nggak menjelekkan ini, nggak menjelekkan ini.
berarti tetap harus imbang, konfirmasi dua-duanya. Kalau nggak bisa konfirmasi ya kemungkinan produser atau atasnya nggak berani naik, kan harus cover both side istilahnya, berimbang biar nggak memihak. Jadi sebelum menaikkan berita itu juga harus konfirmasi dari pihak yang berkaitan juga. Iya, yang berkonflik lah. Iya. Dua-duanya. Biar nggak menyudutkan di salah satu. Lah betul. Misalnya kalau yang baru bisa dikonfirmasi si A, ini belum bisa atau belum mau jawab ya. Yang penting kita lempar ke pimpinan, produser atau korip atau apa. Nanti mereka yang merapatkan sendiri naik ke enggak. Kalau misalnya kejadian gede, kemungkinan ditahan dulu biar imbang dulu baru dinaikkan. Biasanya gitu, biar imbang. Ya, Mas, masuk ke bagian olahraganya nih. Gimana kalau Mas ngeliput berita olahraga terus dikasih tekanan dari pihak-pihak tertentu tuh gimana sebagai seorang wartawan mengatasinya mungkin? Ya bagaimana caranya tetap dingin lah, jangan ikut-ikutan panas. Jadi kita bisa tetap fokus liputan kita. Kalau konflik di olahraga jarang sih Mas, jarang banget. Paling ya berita kayak konflik tadi itu yang mungkin sekolah A berantem sama sekolah B toh, si A kadang kan kita kan izin lewat satpam dulu baru ke humas, atau kalau sudah kenal humasnya enak tinggal masuk. Kalau belum kenal kan mesti garda terdepan kan security. Yeah. Otomatis biasa yang bentrok sama teman-teman wartawan itu mereka. Tapi kita berusaha dingin biar sama-sama enaknya. Terus kalau bisa dikonfirmasi ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Kalau di olahraga jarang sih kita nemui konflik kayak gitu. Paling main bola kan, kalau yang agak rodi ya bola itu ya paling supporter. Yeah. Kalau sama wartawan jarang, cuma saya belum mengalami sih. Teman kemarin yang sempat ramai di Solo itu, tapi udah lama. Tentang Piala Dunia. Bukan, yang Solo lawan Semarang. Lupa aku, agak lupa. Mas Lukas namanya. Diintimidasi pemain yang kemarin terakhir viral lagi ketangkep nusuk di tempat karaoke sopo namanya Tole. Nanti aja browsing aja Tole. Itu pas di Solo sempat intimidasi teman wartawan juga. Jadi dia main kasar, nendang pemain lawan kalau nggak salah. Sudah di kartu merah atau dikeluarkan, masuk lapangan lagi, nendang sama mukul kan nggak salah. Nah, teman dapat video apa fotonya gitu loh. Lah yang dapat video fotonya dikejar, suruh ngapus. Kayak gitu nggak boleh harusnya. Nah itu pernah. Terus teman radar juga pernah. Tapi hasilnya kemarin kalau nggak salah udah dimediasi sih. Teman radar itu pernah, fotografernya Radar Semarang, motret aksi nggak kurang sopan lah mantan kiper nasional, pelatih klub mana saya lupa. Pokoknya nggak sopan ke supporter, yang dapat teman radar teror WA terus. Nggak tahu endingnya gimana. Kalau saya sendiri nggak pernah ngalamin, alhamdulillah. Berarti memang sebagai seorang wartawan atau jurnalis itu memang sangat-sangat terbuka akan ancaman dari pihak-pihak lain. Ya, sangat ya. Oke, gimana sebagai jurnalis yang meliput olahraga dalam melaporkan atau mencegah perilaku yang tidak etis dalam tindak kecurangan olahraga? Mungkin bisa kekerasan juga kayak tadi. Misal wasit gak imbang kayak gitu. Nah, saya sih tak tulis apa adanya. Kayak dulu kalau sementara sih dulu kalau liputan Liga 2 itu saya masih di koran di Meteor dulu, Kendal lawan mana saya lupa, di stadion utama itu. Terus yang lain belum sih. Kalau saya tak tulis apa adanya biasanya. Nek wasitnya kita memihak ya tak tulis raimbang, wasitnya tetap tak tulis kayak gitu ya. Biar nanti redaksi yang menyeleksi tulisan kita kayak gitu. Kalau TV kan dia nanti ada produser yang edit video sama naskah kita. Jadi nanti mereka yang lebih teliti lagi, misalnya kita kurang teliti, mereka lebih teliti lagi ke visual kita sama naskah kita.
Jadi dari awal yang di lapangan itu juga keatasi sama pembinaan redaksi dan lain sebagainya itu Iya. sebelum itu masih Sebelum naik tayang masih disortir disortir. lagi. Selanjutnya mungkin untuk seorang jurnalis olahraga itu dapat membangun reputasi yang baik untuk menjadi sumber informasi yang terpercaya itu gimana Mas? Jadi kayak misal tadi kan meliput mengenai wasit yang tidak imbang dalam pertandingan. Nah itu kan ditulis apa adanya juga. Nah terus bagaimana media masyarakat itu bisa percaya dengan liputan yang telah dituliskan itu. Jadi bagaimana untuk membangun kepercayaan informasi itu? Ya itu tadi ditulis apa adanya aja. Otomatis gini ya, kan bareng-bareng ya beberapa wartawan dan teman yang liputan, kebanyakan hampir semua lah nggak ada yang menulis opini. Nah nggak boleh itu menulis opini, wartawan nggak boleh, harus fakta di lapangan. Kalau opini udah nanti masuk ke kita nggak memihak jadinya. Jadi harus sesuai fakta, nggak boleh opini. Kalau opini itu seakan-akan dari suatu Dari tertentu. dari kita sendiri. Aku seneng karo MU misalnya, aku terus nulis itu kan berat ke MU. Nah nggak bisa, harus ke fakta. Tapi aku bukan fan MU deh. Tapi memang berarti kalau misal nulis berita itu nggak bisa sesuai dengan opini Nggak boleh, harus sesuai fakta. Kalau karangan itu kan karangan kalimatnya aja, nggak boleh yang menjurus ke opini, nggak boleh. Sudah kode etik itu jurnalistika gitu deh. Dititeni nanti yang biasa nulis opini nanti dititeni kan juga. Nah narsum ya masyarakat yang suka membaca, yang suka nonton TV, niteni ki TV ini belok kae, ki koran belok kae, kan masyarakat sekarang sudah pinter-pinter. Jadi harus sesuai fakta, nggak boleh opini. Selanjutnya mungkin bagaimana Mas Bayu sendiri itu Yuda. Mas Yuda. Mas Bayu sendiri itu Mantan untuk MC. memperkuat eksistensinya itu menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya oleh publik. Ya itu tadi dek, apa fakta ya? nulis naskah, nulis nyoteng yus apa adanya aja. Jadi nanti narasumber masyarakat, narasumber udah otomatis nyari cah kae sing netral, bisa kayak gitu. Jadi tulis apa adanya aja, Jadi membentuk branding diri dari awal Iya. itu sangat penting banget. nggak beling lah pokoknya lah. Iya. Terus kayak berteman lah. Nanti kan sing nakal sopo kan mesti dijauhi teman-teman, kayak gitulah, kayak kehidupan sehari-hari biasa nih. Terus sebelumnya apakah pernah terjadi permasalahan yang cukup berdampak di media Kompas itu terkait profesionalisme seorang jurnalis, itu pernah nggak terjadi permasalahan? Misalnya gimana? mungkin melanggar kode etik atau gimana, ada nggak kira-kira? Kalau di internal sini nggak tahu ya. Selama ini sih belum ada deh. Kalau hampir ya adalah mesti selama ini misalnya ya di semua media ya, hampir semua media ya. Misalnya kurang berimbang beritanya kayak gitu, kadang kan ditegur sama pimpinan, ini kudu imbang sih kayak gitu. Kalau di internal sini sementara sih ya paling diskusi biasa kayak gitu, ki kurang imbang, di KI konfirmasi saya dan sebagainya. Kalau sampai yang tadi istilahnya, Yang berdampak besar itu. enggak sampai. Jadi untuk permasalahan di media itu lebih condong ke antara imbang tidak imbang dan harus konfirmasi dua Iya, pihak. paling sekitar pemberitaan aja paling. Nah personal beda ya, nggak berkaitan sama pekerjaan, beda lagi. Iya, itu paling gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya, mengapa menjadi seorang jurnalis harus memiliki profesionalisme yang baik? Itu tadi deh, untuk menjaga kepercayaan masyarakat, penonton, narasumber, menjaga kepercayaan itu. Jadi masyarakat jadi melihat media kita itu, kayak media ini netral, ora belorono, ora belor ini, Ya, tidak membela satu pihak. baik di olahraga maupun
pemberitaan umum. Selanjutnya, bagaimana persiapan seorang jurnalis ketika meliput berita di lapangan agar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya? Ya, satu peralatan komplit siapkan. Kalau kamera ya sudah dicas itu, terus dari sisi peralatan ya, terus ID card jangan lupa, terus materi. Kalau kadang ditugasi liputan ya, kalau olahraga kan sini juga jarang lah ya. Kalau olahraga paling bisa ya, baik olahraga maupun umum ya, browsing dulu. Yang setiap sore kita ada proyeksi dari Korlip atau dari produser. Besok Yuda liputan ini, Febri liputan ini, Dodok liputan ini, Senot liputan ini. Terus walaupun kadang pagi proyeksi berubah, kita cari dulu di internet isu yang menarik dari penugasan itu apa, isu yang terbaru apa, browsing dulu, dibaca dulu. Jadi besok kita pas liputan gampang. Ya, kayak misalnya saya kan sering tugasi nyegat Pak Ganjar. Kalau kita materi kita kurang, kita diajar Pak Ganjar. Jadi apa? Besok penugasan Yuda kejar Ganjar, misalnya SOT soal AHY. SOT itu minta tanggapannya soal Pak AHY, misalnya AHY dilirik jadi Wapres atau Cawapres. Kita browsing dulu. Biasanya yang lebih dahulu membuat berita soal isu nasional kan Jakarta dulu. Cari di internet, kumpulin materinya, jadi besok tanyanya lancar. Kalau materi kita kurang, kalau Pak Ganjar kan termasuk pinter juga, kita dibalik, dikritisi ganti. Gitu. Kalau di olahraga paling yang aturan biasanya. Setiap aturan olahraga kan beda-beda. Sing kayak bal-balan aku paham, nah, umum soalnya ya, kayak basket kan aturannya beda, balapan beda. Terus apa? Road race, ya itu kan beda juga, nah. Jadi harus paling yang agak sulit itu mempelajari aturan-aturan kalau olahraga. Itu. Ya, jadi memang sebelum seorang jurnalis dan tim terjun ke lapangan itu memang harus mempersiapkan materi dan mencari isu-isu yang sudah ada. Iya. Berarti untuk individunya sendiri itu harus literasinya yang kudu sinau. Iya. Kadang tahun berapa saya lupa, tiba-tiba ditugasi Jakarta liputan basket. Saya kan nggak menguasai basket, liga basket apa namanya aku lupa. IBL pas di Gor Sahabat ya sini ya. Enggak, bukan Gor Kenaik. Tahun kemarin atau yang tahun ini? Agak lama deh, sebelum pandemi ya. Dulu di Sahabat pernah tahu? Ya di situ nama-nama pemain kan nggak tahu. Browsing dulu aturan, juga browsing poin-poin, pahamnya kan paling 3 poin. Itu terus ya isu apa perpindahan pemain itu paling. Terus pernah MXGP kan pernah di Mijen toh. Padahal sudah ada tim dari pusat, tapi saya tetap suruh ke sana untuk bantu. Kesulitan paling yaitu nama-nama pembalapnya kan awam loh, kecuali MotoGP itu kan GP-nya trail loh. Masih awam di Indonesia kan. Cari dulu di Google. Terus pas jumpa pers mumet lagi bahasa asing, aku pasif. Ya tanya-tanya temen yang fasih, Mas artinya apa? Jangan malu bertanya pokoknya. Itu paling kesulitan paling itu aja. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sikap seorang jurnalis ketika seorang jurnalis tersebut sedang berada di titik lelahnya dengan profesi yang dikerjakan? Ngopi. Ngopi ambekan sholat, nek urung sholat terus kuwi dek paling. Sambil nek masih buntu ya. Buntu ayah ngetik buntu belum dapat angle inspirasi yang bagus, pokoknya ngopi lah, bercanda sama teman-teman lah. Terus ya sing musim ya sholat nek belum sholat engko wis enak biasanya muncul, apalagi kepepet biasanya langsung muncul. Saya mencari kegiatan yang bisa refreshing aja, yang ngedon ke pikiran.
Tapi kalau misal ngetik kayak gitu sebenarnya biasanya deadline-nya tuh berapa lama? Kalau untuk tapping lokal itu jam segini terlambat ya. Paling berita masuk paling enggak jam 3 sudah, 3:30 lah. Kalau beritanya penting, urgent, isu nasional mungkin, kalau lokal ditunggu mungkin sampai jam 4 bisa. Atau untuk kadang digital YouTube-nya ditunggu biasanya. Kalau nasional 24 jam ditunggu. Kalau isu nasional, ya itu deadline sekitar jam 3 jam 4. Kalau nasional ya kayak misalnya kebakaran tiba-tiba tengah malam, sini nggak ada orang, udah ada yang kirim nasional, nanti naik gede diambil nasional, editor yang di pusat di Jakarta, baik produser maupun editor video, terus yang dubbing suaranya juga pusat langsung. Terus tadi kan sempat nyinggol tentang seorang wartawan sama jurnalis nggak boleh nulis tentang opini mereka. Misal kemarin kan ada pertandingan yang final Liga Champions, Manchester City sama Inter Milan. Itu berita kan sudah lewat. Kalau misal mau diangkat jadi suatu berita di khususnya Kompas itu gimana? Karena nggak boleh opini juga. Iku apa istilahnya deh? Preview apa ya? Kayak gitu nggak? Ngulas pertandingan kemarin kayak gitu kan? Misalnya ya tim iki serangannya kurang, tim ini bertahannya bagus kayak gitu tuh. Preview paling kan biasanya kayak gitu. Biasanya yang berpendapat di situ kan istilahnya ahli kan, narsumnya atau pengamat olahraga, kalau enggak wartawan senior olahraga, dan juga dia juga pengamat juga, bisa dikatakan pengamat juga. Jadi kan narsumnya mesti ya yang kompeten di sini. Review biasanya, kalau enggak ulasannya, ulasan kayak menjelang lawan Argentina kan, Argentina diulas sendiri, timnas diulas sendiri, kekurangannya, kelebihannya, itu kan mesti yang berkomentar di situ mesti kan narsum-narsum yang sudah kompeten, sudah nggak diragukan lah kayak gitu. Nggak mungkin wartawan sing nom-noman kayak aku ini mesti sing senior, sing pengamat wis senior lah biasanya. Terus Mas, berita kan sekarang macam-macam ya. Itu banyak yang benar-benar bisa dipercaya sama yang bisa dikatakan boros. Itu gimana cara bedain? Tinggal dicari aja sumbernya. Nah itu tugasnya, salah satu tugasnya media juga meluruskan hoax itu. Jadi misal nih rame di Eropa, kayak dulu pernah itu kebetulan kecelakaan deh ya. Kecelakaan saya masih di Sindo, di kecamatannya lupa saya, Subah kalau nggak salah. Trailer muatan semen, remblong, nabrak beberapa mobil sama siswa pulang sekolah itu cakembar. Jadi korban kalau nggak salah 4, 2 ini yang di mobil, 2 cakembar itu. Di Facebook muncul tiba-tiba bayi berdarah-darah, kayak masih sampai sekarang masih diselipke gambar bayi berdarah-darah, ditambahin narasi salah satu korban selamat dan sebagainya. Temen kebetulan kan saya juga di TKP, jadi di Facebook itu ada yang nge-share oknum sales apa-apa. Temen sing Tegal cah Metro TV kan galak lah, temperamen, langsung di komen goblok ini langsung dihapus. Nah, teman itu langsung komen nih wong, ya kan jelas kayak gitu kan bang tadi. Nah, tugasnya media yang meluruskan itu dengan mengonfirmasi pihak-pihak yang sekiranya menaikkan berita yang iya. Misalnya mengonfirmasi kejadian, misalnya kalau kecelakaan kan pihak kepolisian, terus saksi di lokasi, korban yang selamat. Nah itu jadi biar nggak muncul hoax kan, berita yang benar yang disampaikan. Kalau untuk teknis berita itu naik itu dari awalnya itu seperti apa sih, Mas? Dari liputan, wawancara narasumber, terus pengamatan kita di lapangan, terus wawancara misalnya kalau olahraga ya, misalnya basket atau bola, tim A tim B, pelatih biasanya ya, pelatih, terus pemain sing kapten biasanya,
terus kita rangkum, dirangkai, kirim. Kalau TV ya videonya kita yang edit juga, ngedit tapi nanti masih diedit lagi. Videonya kita edit, kirim, naskah kita edit, kirim, nanti produser yang nyetir lagi. Produser itu ngepaske, membuat naskah kita biar lebih enak diterima masyarakat yang menonton. Terus kalau editor video menggabungkan video dari wartawan, terus dubbingnya, sama pembukaan dari presenter yang tampil di TV itu. Nah, editor video gabungkan itu, jahit istilahnya itu. Baru nanti terus dinaikkan. Tapping, setelah proses tapping dulu deh. Kalau TV pakai tapping juga aja. Tapping itu presenter menyampaikan pembukaan, terus narasi pembukaan berita itu, berita dari beberapa wartawan, ada yang di sini, ada yang di Kendal, Demak, kan digabung jadi satu, yang menarik dijadikan satu. Nanti setelah tapping itu diedit editor video itu, baru nanti dinaikkan. Kalau online sama koran beda lagi, ya hampir sama lah, pokoknya harus melalui, kalau TV produser, kalau koran sama online ya ada editor itu, editor atau redaktur, baru dinaikkan. Jadi dari wartawannya sendiri itu juga mempersiapkan video untuk di lokasi produser, terus juga materi juga, narasi gitu ya? Iya, kalau TV gitu deh. Kalau online atau koran cetak, ya tinggal naskah aja, naskah sama foto paling. Foto aja kalau media tertentu bisa order fotografernya, ada sendiri fotografernya. Nggak harus turun ke lapangan gitu? Sebaiknya turun ke lapangan kalau wartawannya ya. Kalau foto mungkin kalau kejadian liputan biasa nggak apa-apa pakai fotonya sendiri. Kalau kejadian besar biasanya tetap fotografer turun. Iya, biar visualisasinya lebih menarik. Fotografer biasanya kan pinter-pinter kalau cari angle yang menarik. Oke, buat menutup sesi interview, kira-kira ada kesan apa sebagai wartawan dan juga pesan apa yang bisa sampaikan mungkin ke khalayak umum atau mahasiswa yang mau besoknya terjun ke dunia jurnal? Apa ya? Tips-tips gitu mungkin. Tipsnya banyak membaca, walaupun saya sendiri dulu nggak suka membaca. Kualat sama bapak mungkin ya. Bapak itu yang cita-cita pengen jadi wartawan, malah bapak di Undip itu dulu ikut persmanya Undip bapak. Saya nggak, saya lebih aktif pesmanan sama main bola. Saya dulu ikut UNES deh. Ikut UNES. Hukum tapi ikut PS UNES. Oh, PS UNES. Lah apa? Pokoknya senang buat membaca. Dulu juga saya sering, ya mungkin kualat per bapak ya. Bapak nonton berita, ganti liane nonton pak, ganti sing hiburan biasa bocah tadi. Lah kok malah lusuknya jadi wartawan. Kalau ya wartawan lebih banyak membaca, itu literasinya biar lebih banyak. Kalau untuk masyarakat itu ya tadi jangan asal share, saring sebelum sharing. Jadi memastikan berita itu benar apa enggak, dipastikan dulu lah. Untuk memastikan itu tinggal aja cari diklik kata kuncinya, cari ke Google, ada media resmi yang memberitakan itu enggak. Biasanya setiap media itu ada misalnya ada hoax ya, media nanti otomatis mencari sendiri untuk meluruskan itu. Biasanya ada kayak Kompas setiap hari apa saya lupa, ada juga Kompas yang sering viral tapi ternyata hoax, diberitakan ini yang tidak benar, yang benar kayak gini kayak gitu, meluruskan dari pihak oknum-oknum gitu. Kalau bisa ya kuliahnya sesuai jurusan, tapi yo saya nggak sesuai jurusan juga sih. Hukum masuk jadi wartawan. Wartawan biasanya kan kalau nggak sastra ke komunikasi ya. Nah itu tip-tipnya pokoknya sregep ke lokasi. Jadi kita tahu fakta sebenarnya, nggak cuma minta temen tok terus malas ke lokasi, siku wis mending ora
jadi wartawan. Kalau nggak betah capek ya jangan jadi wartawan. Kalau wartawan apa ya di umum kan sekali piket ya 24 jam. Misal tiba-tiba ada kejadian kan ya kita harus berangkat. Kalau sing nggak capek ya wartawan ekonomi. Olahraga pun ya capek nunggu permainan sampai selesai ya, pertandingan sampai selesai. Ya sawang sinawang, kembali lagi ke suka nggak suka itu. Mungkin interview ini cukup mas sebenarnya. Biar Mas Yuda juga mungkin masih ada kerjaan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan bersedia Sami-sami. dari mahasiswa, sangat-sangat berterima kasih sudah Sami-sami.